Super Semal atau Surat Perintah 11 Maret mengawali peralihan pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru melalui surat yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966. Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan pada Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Tujuan dikeluarkannya Super Semal guna mengendalikan konflik dalam negeri. Salah satu pemicu adanya peristiwa G30 SPKI pada 1 Oktober 1965. Meski demikian, hingga saat ini, Super Semal masih menjadi kontroversi lantaran naskah asli tidak ditemukan keberadaannya. Latar belakang: para pemuda anti komunis membentuk KAMI pada Oktober 1965. Dalam peristiwa G30 SPKI, tentara menuduh Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai dalang pembunuhan 7 jenderal. Hal itu membangkitkan amarah para pemuda anti komunis yang kemudian membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI pada Oktober 1965. Selain itu, ada pula Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia yang semuanya tergabung dalam Front Pancasila yang dilindungi militer, beserta aksi menyatakan protes kepada Soekarno lantaran dianggap tidak mengusut peristiwa G30S dan buruknya perekonomian di masa pemerintahannya. Saat inflasi 1966 telah mencapai 600%, aksi unjuk rasa semakin kencang dan Soekarno masih berdiam. Front Pancasila melakukan demonstrasi pada 12 Januari 1966 di halaman DPR GR dan melayangkan tuntutan yang dikenal dengan istilah Tritura. Ketiga tuntutan tersebut adalah: pertama, pembubaran PKI; kedua, pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur yang terlibat G30S; dan ketiga, penurunan harga. Pada 11 Maret 1966, demonstrasi besar-besaran kembali terjadi di depan Istana Negara dan didukung oleh tentara. Melihat keadaan yang semakin tak terkendali, Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto menitipkan pesan kepada 3 jenderal, yakni Brigjen Amir Mahmud, Brigjen Yusuf, dan Maijen Basuki Rahmat yang hendak menemui Soekarno. Pesan tersebut berisi, Soeharto meminta Presiden Soekarno memberi surat perintah untuk mengatasi keadaan apabila diberi kepercayaan. Usai pesan diterima, Soekarno menandatangani surat perintah untuk mengatasi konflik yang kian memanas. Pada 11 Maret 1966, surat tersebut kemudian disebut sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar yang dibuat di Istana Bogor. Isi surat ini antara lain: pertama, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pemimpin presiden atau panglima tertinggi atau pemimpin besar revolusi atau mandataris MPRS, demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi. Kedua, mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya. Selepas Super Semar dikeluarkan, Soeharto mengambil sejumlah keputusan melalui SK Presiden nomor 1 pasal yang ketiga tahun 1966 pada tanggal 12 Maret 1966 atas nama Presiden Panglima Tertinggi ABRI Mandataris MPRS DPR.
Keputusan tersebut adalah membubarkan PKI beserta ormasnya dan menyatakan sebagai partai terlarang. Penangkapan 15 menteri yang terlibat atau mendukung G30S, pemurnian MPRS, dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI dan menetapkan peranan lembaga itu sesuai Undang-Undang 1945. Terdapat 3 kontroversi pada Super Semar, yakni: pertama, keberadaan naskah Super Semar yang asli saat ini belum diketahui dan 3 versi yang ada tidak otentik. Kedua, Super Semar diberikan bukan atas kemauan Soekarno, melainkan di bawah tekanan. Ketiga, Super Semar merupakan perintah pengendalian keamanan, namun dimaknai sebagai penyerahan kekuasaan, sehingga digunakan Soeharto untuk melakukan beberapa aksi beruntun, termasuk pembubaran PKI. Super Semar menyebabkan kedudukan Soekarno sebagai Presiden RI kian tergerus, sementara posisi Soeharto kian menguat. Melalui surat tersebut, Soeharto menggunakan kekuasaannya untuk membubarkan PKI dan menangkap para menteri yang diduga terlibat dalam G30S. Sidang MPRS pada 7 Maret 1967 juga mencabut status Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dan pada tanggal 27 Maret 1968, Soekarno dilengsarkan dan digantikan Selatan menjadi presiden. Super Semar merupakan tonggak lahirnya Orde Baru yang bertahan hingga 1998. Walau naskah asli Super Semar hingga saat ini belum ditemukan, Super Semar merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi dan menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah pemerintahan Indonesia.